Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kami dari kelompok Introduction to IT 10 ingin mempresentasikan tugas akhir kami, itu yang berupa presentasi poster. Adapun kelompok kami terdiri dari saya sendiri yaitu Raffi Fariza Firdaus, kemudian teman saya Septiani Retnoayu, kemudian Safriyati Rinda Yuningsi, dan terakhir Markus Ervan Alexander. Adapun tema yang kami pilih adalah berinternet merupakan sebuah pilihan. Alasan kami milih tema ini yaitu berinternet secara kita sadar atau tidak, kita mengerti atau tidak, internet itu tanpa sadar sama saja dengan kita memilih berinternet, sama saja kita memilih. Internet ini analoginya bagaikan mata pisau, yang artinya kita bisa menggunakan untuk kebaikan atau tidak, itu tergantung dari diri kita sendiri. Ya, seperti ibaratkan mata pisau, kita bisa menggunakan pisau itu untuk sesuatu yang bermanfaat, misalkan masak atau yang lainnya itu, atau kita bisa menggunakan pisau itu sebagai media kejahatan. Itu tergantung kepada diri kita sendiri. Berinternet pun begitu. Berinternet bagaikan mata pisau, jadi kita bisa menggunakan untuk manfaat atau untuk kejahatan, kriminal, untuk sesuatu yang negatif, tergantung diri kita sendiri. Tapi internet itu sendiri sebenarnya netral, tidak baik dan tidak buruk, tergantung orangnya. Kemudian internet itu juga bagaikan sahabat kita. Apabila kita bisa menggunakan internet dengan positif, dengan baik dan benar, itu membawa manfaat untuk kita dan selalu ada untuk kita dalam hal kebaikan gitu. Atau bisa juga internet jadi musuh kita, maksudnya dengan kita menyalahgunakan internet tidak semestinya gitu. Itu internet akan mencelakakan kita bisa terkena kasus dari kemudian latar belakang dalam berinternet. Kita bisa menentukan untuk memilih dan menggunakan sebagian manfaat atau menggunakan dengan hati-hati dalam memilih. Seperti pada umumnya, banyak kasus hoax, pornografi yang beresiko beredar di internet sebagai salah satu contoh sisi negatif. Jadi dengan poin-poin yang saya sebut tuh, hoax, pornografi itu sebagian kecil, mungkin ada puluhan atau ratusan lagi dampak negatif internet yang tidak kita sadari. Dengan adanya internet justru menekan lagi tuh, makin menyebar lagi tuh poin-poin negatifnya. Tanpa internet misalkan hoax atau pornografi mungkin tetap ada, hoax tetap ada, tapi kalau dengan menggunakan internet, hoax itu makin menyebar, makin dahsyat gitu dampak negatifnya. Atau contoh lain misalkan perjudian online gitu, kasino. Ada perjudian online, perjudian offline tanpa internet itu suatu pelanggaran hukum, tapi kalau dengan internet itu bahkan lebih dan bisa mengajak orang-orang lain untuk mengikuti jejaknya juga, untuk mengikuti bermain judi gitu. Itu contoh. Ya, selanjutnya poin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Markus Ervan Alexander. Ya, silakan. Hai. Oke, ibaratkan dua mata pisau. Di sini saya akan menyampaikan sedikit dampak positif dalam berinternet dan dampak negatif dalam berinternet. Nah, seperti yang ada di poster kami, di sini ada dampak positifnya, ada beberapa, seperti memperluas relasi kerja, jaringan bisnis, dan sosial. Nah, internet tersebut juga mampu mencari dan menemukan banyak pengetahuan baru. Internet juga mampu mempublikasikan hasil penelitian dan karya tulis. Internet juga mampu, dalam kondisi sekarang, kita bisa mengaktualisasikan diri melalui kegiatan berinternet. Juga kita akan mendapatkan informasi yang lebih cepat dan lebih banyak. Di internet tersebut banyak juga dampak negatif, seperti banyak kita temukan konten penipuan,
yang mengunggah konten amoral, kekerasan, bahkan pornografi. Di internet juga banyak yang melakukan pembajakan multimedia. Di internet juga banyak hoax yang bertebaran. Dan seperti sekarang, karena internet, banyak remaja-remaja ataupun lansia, bahkan anak-anak yang kecanduan dalam berinternet. Mungkin itu saja dampak negatif dan positif dalam berinternet. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Septiani Retroai. Nah, tujuan kita dalam membuat poster ini yaitu untuk mengedukasikan masyarakat luas dalam mempergunakan internet, baik sisi positifnya maupun negatifnya. Kita harus mengetahuinya juga, kayak yang tadi dijelasin sama teman saya dari Markus. Internet itu punya banyak sisi positif, juga punya sisi negatifnya. Nah, dengan kita membuat poster ini, kita mengedukasi masyarakat maupun menginformasikannya juga. Karena dampak negatif dari internet tersendiri itu bisa untuk diri kita sendiri maupun untuk lingkungan sekitar. Nah, di sini kita juga punya saran-sarannya untuk menghindari sisi negatif dari internet itu sendiri yang akan disampaikan oleh Karindi. Silakan. Terima kasih Kak Retno. Di sini saya dalam sebuah saran kita bisa memilih tujuan untuk melindungi keluarga, terutama anak-anak, orang tua, sebagai warga yang cerdas dalam berinternet. Kita sebaiknya yang pertama, selalu mengawasi anak saat menggunakan internet, seperti contohnya orang tua, anak-anak sedang menggunakan internet dalam sekarang kita zamannya online belajar, di mana sebuah anak itu belajar melalui internet, dan di sisi selain itu anak-anak harus dilindungi oleh orang tua, harus diawasi bagaimana cara menggunakan internet yang baik agar tidak menjerumus ke hal yang tidak baik atau sisi negatif. Yang kedua, yaitu lindungi privasi data pribadi atau keluarga, yang dimana privasi itu sangat penting bagi kita sendiri, terutama untuk kita dan orang lain. Jangan sampai orang lain itu tahu privasi kita. Bagaimana contohnya handphone sangat banget privasi. Ya, bagaimana kadang teman kita suka minjem orang tua, adik itu boleh kita kasih, tapi jangan kasih semuanya yang privasi dalam diri kita. Maka dari itu, orang tua juga harus privasi data anak tersebut. Yang ketiga, yaitu contoh stop hoax, di mana bijak dalam memilih suatu berita yang beredar di internet, yaitu jangan percaya dalam berita yang belum diverifikasi oleh pihak yang bersangkutan. Yaitu contoh yang kedua, jangan pernah menyebarkan berita yang belum diselidiki lebih lanjut dalam pihak bersangkutan. Yaitu misalnya ada berita yang beredar katanya hal-hal yang tidak baik, jangan sekali-kali kalian share atau informasikan kepada orang lain. Kita belum tahu itu beritanya benar atau tidak. Yang keempat, yaitu tidak memberikan data yang bersifat privasi kepada orang lain. Demikian untuk saran yang kurang lebihnya akan dilanjutkan oleh Kak Rufi untuk penutupnya. Terima kasih. Ya, demikian presentasi dari kami kelompok 10 Introduction to IT. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya untuk Miss Pramita. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan banyak kesalahan dalam presentasi ini. Ya, selebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.